2. Kasaf arwah adalah bentuk penyingkapan roh-roh. Diawali tentang pengetahuan atas roh diri sendiri, kemudian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 jalan rohani ma'rifatullah. 1. Cita rasa zuhd. Cita rasa adalah pengalaman spiritual langsung. Az-zuhd merupakan tahapan atau lebih tepatnya hal kondisi spiritual pertama dalam pengalaman pengungkapan diri Allah Tajalli. Rasa ini diperoleh dari perjalanan rohani dalam berbagai makomat serta berbagai perilaku zikir dari seorang sufi. Dari zuhd, perjalanan seorang sufi terus diarahkan pada kemenyatuan larut dalam keesaan yang sering disebut juga sebagai minuman dari hidangan rohani ilahi, sehingga dahaga spiritual yang dirasakan menjadi terpuaskan. Terkadang proses ini juga diikuti dengan tahapan kemabukan spiritual yang secara tidak sadar atau di luar kendali diri kemanusiaannya sering memunculkan pertanyaan dan kata-kata serta ungkapan spiritual. Hal ini terjadi karena rasa keterkuasaan oleh wujud Tuhan dalam rohaninya. Kelanjutan proses az-zuhd dan bagaimana kondisi rohani seseorang yang larut di dalamnya tidak dapat ditangkap melalui kata-kata. Orang-orang yang merasakannya pasti tahu, dan mereka yang belum merasakannya pasti belum tahu. Tanpa secara langsung merasakannya, seseorang tidak akan mungkin mampu mendapatkan gambaran yang paling pas atas fenomena ini. Dan yang jelas, az-zuhd merupakan gerbang utama untuk memperoleh pengetahuan langsung tentang Allah dan dari Allah. Jadi, seorang sufi yang belum bisa merasakan cita rasa spiritual tidak mungkin akan dapat melampaui tahapan ma'rifatullah. Mungkin kalau sebatas pengetahuan tentang Allah secara minimal sudah bisa didapatkan, namun pengetahuan langsung dari Allah sebagai inti makrifat belum mampu akan diperolehnya kecuali dengan perasaan zuhd, di mana seorang hamba larut dalam kemanunggalan dengan Tuhan. 2. Penyingkapan kasaf. Kasaf adalah penyingkapan atau wahyu atau pengetahuan langsung yang diperoleh dari Allah setelah seorang sufi berhasil melampaui tahapan zuhd. Kasaf merupakan salah satu jenis pengetahuan langsung yang dengan itu pengetahuan tentang hakikat diungkapkan pada hati seorang sufi dan kekasih yang mencintai Allah. Dengan sifat rahmatnya, Allah memberikan kepadanya sebuah pengungkapan diri Allah. Tidak hanya menambahkan pengetahuannya tentang Allah,
melainkan juga menambahkannya kerinduannya yang menggelora dalam lautan cintanya kepada Allah. Disinilah seorang sufi sampai pada sebutan ahli al-kasaf wa al-wujud, kaum penyingkap dan penemu. Dalam penyingkapan itulah mereka menemukan dan bertemu Allah. Terdapat 5 jenis penyingkapan yang terjadi pada para sufi. 1. Kasaf akli, penyingkapan melalui akal. Ini merupakan tingkatan pengetahuan intuitif yang paling rendah. Allah tidak bisa diketahui dan dicintai melalui akal, karena akal membelenggu dan menghalangi manusia dalam tahapan akhir kenaikannya menuju Allah. Seperti firman-Nya, bumi dan langitku tidak sanggup memuatku, hanyalah hambaku yang beriman yang sanggup memuatku. Hadis Qudsi. 2. Kasaf arwah adalah bentuk penyingkapan roh-roh. Diawali tentang pengetahuan atas roh diri sendiri, kemudian tentang roh-roh manusia dan makhluk lain, lalu meningkat ke roh dalam seluruh dimensi alam al-gaib. Puncaknya adalah pada pengetahuan langsung roh al-idafi dan diarahkannya kepada al-roh al-haq. 3. Kasaf basari atau juga kasaf kauni merupakan penyingkapan pada tataran makhluk. Penyingkapan visual yang terjadi melalui penciptaan yang dilakukan Allah. Dalam suatu peristiwa, tempat, tindakan atau ucapan manusia seorang yang suci bisa menjadi tempat bagi penyingkapan visual ini. Allah adalah yang maha mutlak. Dia adalah keindahan jamal dan keagungan jalal. Melalui makhluknya, Allah bisa mengungkapkan dirinya pada hambanya lewat salah satu nama keindahannya yang akan menimbulkan kemanisan dan kesenangan, atau lewat salah satu nama keagungannya yang akan melahirkan ketakziman dan ketakutan. Disinilah peranan al-asma'ul husna serta al-asma' al-nabi sangat strategis untuk mengantarkan dan membawa seorang sufi ke dalam samudra penghayatan rohaniah. 4. Kasaf imani, penyingkapan melalui keimanan. Penyingkapan ini terjadi melalui ketulusan iman seorang muslim. Kadar intensitas penyingkapan ini bisa berfungsi sebagai katalisator yang mengaktifkan sang mukmin untuk lebih banyak lagi mencari ilmu dan pengetahuan spiritual. 5. Al-kasaf al-ilahi, penyingkapan ilahi. Penyingkapan ini merupakan buah manis dari ibadah terus-menerus dan menghiasi hati dengan mengingat Allah, zikrullah. Prosesnya bisa melalui zikir, wirid atau mujahadah dan sejenisnya. Penyingkapan ilahi ini bisa terjadi secara langsung dalam hati tanpa bantuan visual apapun, yakni ketika keindahan Allah masuk ke dalam hati seorang sufi dan pencintanya.
Ini juga bisa terjadi dengan bantuan visual yang berupa lokus tertentu cahaya ilahi, seperti dengan sarana usuliyah seorang suci, benda atau tempat suci, ibarat daya listrik yang bukan sumber sendiri, maka ia harus melalui alat penghantar atau penampungan air yang tidak berada di sumber air, yang melaluinya air mengalir kepadanya. Seorang yang memperoleh penyingkapan ini adalah melihat wajah Allah yang tercermin melalui sarana hantaran yang ada dan terpantul ke dalaman lubuk hati, di mana roh al-idafi akan menangkap pantulan tersebut. Tentu saja tingkat kesempurnaan penyingkapan lebih utama pada penyingkapan spiritual yang tanpa bantuan visual. Tiga, penyaksian musyahadah. Musyahadah adalah penyaksian atau visi. Musyahadah adalah sejenis pengetahuan langsung tentang hakikat yang disaksikan, sehingga seorang sufi yang sudah berada dalam tahapan ini disebut sebagai musyahid atau saksi. Dia adalah orang yang telah memperoleh visi musyahadah tentang Allah yang Maha Benar. Penyaksian ini terjadi dalam berbagai cara. Sebagian penempuh jalan spiritual dan kaum tarekat menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Sebagian menyaksikan Allah sebelum, sesudah, dan bersama sesuatu. Sebagian lain menyaksikan Allah sendiri. Semua tergantung pada proses jalan rohani yang ditempuh dan juga kondisi rohani sang penempuh jalan masing-masing. Dan karena Allah tidak pernah mengungkapkan dirinya sendiri secara sama dalam dua momen berturut-turut pada sesuatu, maka penyaksian musyahadah itu tidak terbatas dan tiada berakhir. Inilah salah satu kenikmatan atau nikmat naim yang dirasakan oleh para penghuni surga sejati, dan tentu bagi para pencintanya dan para perindunya, ia bisa saja merasakan kebahagiaan abadi tersebut sejak dari dunia ini, sehingga ketika dia melalui gerbang kematian, dia disebut sebagai tidak mati, akan tetapi berada dalam kehidupan. Hamba yang sudah berada selalu bersama dengan Tuhannya hanya berpindah alam menuju pada kehidupan sejati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.